kasih Anda masih bersama kami di iNews Today. Nah pemirsa, kita lanjut lagi nih ngobrol dengan Dr. Zaini Khadafi Saragih, spesialis kedokteran olahraga. Silahkan Aldi. Ya dokter, ini kita selanjutnya ingin membahas soal kebiasaan berolahraga yang selepas berbuka puasa, artinya dilakukan di malam hari ya, begitu dok. Ada beberapa mitos dan juga fakta seputar olahraga di malam hari ini. Kita akan bacakan dan akan minta klarifikasinya dari dokter langsung ya, berdasarkan poin by poin ya, mitos atau fakta ini. Yang pertama nih dok, mitos atau fakta olahraga malam dapat mengganggu tidur. Silakan dok, langsung aja dijawab dok. Benar. Jadi tadi saya di awal sudah sempat saya jelaskan sedikit bahwa pada saat kita olahraga, hormonal dalam tubuh kita itu akan berubah. Dan untuk kembali normal ke semula itu butuh waktu 2-3 jam. Oh, Artinya pada saat kita selesai olahraga, jika saat itu kita langsung tidur, tidurnya tidak akan bagus dari segi kualitas. Jadi 2 jam sampai 3 jam setelah olahraga, waktu yang pas untuk tidur jika malam hari. Oke, selanjutnya ada apa nih Dian? Iya, yang kedua nih, mitos atau fakta nih dokter, lebih sulit membangun konsistensi dalam berolahraga. Ya benar. Singkat padat jelas. Perlu berbulan-bulan untuk kita bisa konsisten ya. Secara psikologis itu kita dikatakan konsisten menjadi kebiasaan kita butuh waktu pembuktian itu sekitar 3-6 bulan. Oke, jadi tapi benar nggak sih dok kalau misalnya 21 hari itu atau 21 kali melakukan sesuatu maka ini akan menjadi habit atau kebiasaan? Ada yang bilang gitu kan ya dok? Saya pikir 21 masih terlalu dekat. Jadi membangun habit konsistensi itu yang susah ya. Nah dok, ini yang ketiga, udara malam tidak baik untuk paru-paru. Benar nggak dok? Tergantung udara malamnya di mana. Oh, I see. Jadi tergantung. Kalau di daerah polutan, sekarang kita bicara baiknya ini dalam hal apa? Dalam hal polutan atau dalam hal konsentrasi oksigen, itu ya. Ada 2 hal yang kita bisa dilihat itu. Kalau kita bicara tentang polusi, ya itu tergantung daerahnya di mana gitu. Kalau kita bicara tentang oksigen di siang hari atau di malam hari untuk daerah yang bersih tidak terlalu berbeda bermakna untuk sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Oke, jadi mitos itu berarti ya, itu tergantung aja. Kalau misalnya kita berolahraga di daerah yang udaranya bagus ya sehat-sehat aja ya dok ya. Tapi kalau misalnya berolahraga jadi tengah kemacetan ibu kota Jakarta, memang ada masalahnya juga polusinya. Iya. Nah dok, kalau misalnya olahraga memang diperbolehkan nih di malam hari dan memang tergantung habitnya setiap orang beda-beda ya. Olahraga jenis apa yang diperbolehkan di malam hari dan intensitas tinggi boleh nggak dok? Boleh. Ini mitos atau fakta keempat nih. Yang penting tadi itu adalah kebiasaannya ya. Kebiasaannya itu memang sudah bukan hanya pada saat Ramadan gitu. Itu yang tidak bagus. Kalau kita merubah suatu kebiasaan hanya karena ini sekarang Ramadan kita rubah, kita geser waktunya. Nah, itu tubuh kita perlu waktu untuk. Nah, kalau tadi Mas Dian menyampaikan tadi 21 hari secara fisiologis kita udah mulai adaptasi. Tapi secara kebiasaan pemikiran, kebiasaan kita, kehidupan kita itu yang butuh waktu tadi saya sebutkan 3-6 bulan. Kalau secara fisiologis kita udah mulai bisa ini adaptasi sesudah 21 hari. Bahkan ada beberapa sistem organ tubuh nggak butuh selama itu, mungkin katakanlah sekitar 10-14 hari usus kita itu sudah mulai beradaptasi dengan makanan yang jumlahnya sedikit. Makanya orang yang berpuasa itu terakhir ini dok 10 hari udah tidak kelaparan lagi gitu. Mitos atau fakta yang terakhir ini untuk memutuskan stigma di tengah-tengah masyarakat ya, yang ngomong soal malam hari sebaiknya untuk istirahat bukan olahraga. Mitos atau fakta nih dok? Kembali tergantung kebiasaan orang tersebut. Kenapa saya sebutkan begitu? Karena kita tidak bisa memaksa seseorang itu bekerjanya atau hidupnya di siang hari. Kalau kita di luar perkotaan, kita bisa bilang bahwa siang itu bekerja, malam itu istirahat, itu bisa. Tapi kalau misalnya dia di perkotaan itu nggak bisa. Namun kembali saya tekankan bahwa itu sangat erat kaitannya dengan kebiasaan. Yang tidak baik itu adalah merubah kebiasaan sewaktu-waktu. Itu yang tidak bagus. Kalau kita mau merubah kebiasaan, itu kita harus gradual, ada tahapan-tahapannya pelan-pelan. Itu saja. Jadi mau dikatakan ini mitos,
saya lebih cenderung ini mitos ya, karena individual lah kalau kita mau lihat. Oke, jadi. Ya. Baik, jadi tergantung ya dokter kapan waktu yang pas untuk individu-individu tersebut untuk olahraga, dan kalau misalnya pada malam hari ya seperti dokter bilang tadi paling nggak ada spare waktu 2-3 jam sebelum kita tidur ya untuk mengistirahatkan kembali denyut jantung yang tinggi akibat intensitas olahraga. Terima kasih Dokter Zaini atas tips dan triknya. Ini membakar semangat kita untuk berolahraga pada bulan Ramadan ya. Semoga pemirsa jadi semakin semangat buat diet di bulan puasa ini. Terima kasih dok. Salam sehat selalu.